lu juga kayak dekat dengan beberapa teman-teman pemain timnas lah gitu. Jadi sebenarnya yang terbaik buat kita tuh seperti apa, Dav? Wah, berat sekali ya pertanyaannya. Udah kayak kakak Ibnu Jamil. Betul. Kok gue 20 tahun kenal Ibnu Jamil gue gak terinfluence untuk bisa half maraton dan maraton ya? Kenapa Dava yang baru kenal udah bisa langsung terinspirasi? Bisa aja lo pengaruhin orang. Buktinya anak lo gak jadi pelari, jadinya abri. Tapi kan lari juga di situ pasti. Hah? Ada tes larinya kan juga. Oh ada tes lari ya? Pastinya juga iya. Iya Dovin ya, mantap Dovin. Gue lihat postingan terakhir Ibnu, terharu juga gue. Terharu. Gokil Ibnu, gue tahu ceritanya akhirnya tidak kenal siapa-siapa, tidak dibantu siapa-siapa, tapi Dovin pilih sendiri dan bisa dapet. MU juga ya, ganti-ganti pelatih mulu, ganti-ganti filosofi mulu ya. Nggak ada yang bisa dilihat ya selain dari ya wait and see. Ya wait and see, hopefully kayak Carrick gitu loh yang trennya itu cukup ke trajektori yang bagus, moral pemainnya itu bagus. Kita cukup bagus di counter attack. Kembali lagi ini bukan sepenuhnya pro Sintayong ya, tapi lawan Saudi Arabia yang 2-0 tuh menurut aku tuh bisa jadi DNA sepak bola Indonesia untuk preferably 5 tahun ke depan sih. Lu udah lebih lancar dari pandit sepak bola. Baik pemirsa, inilah dia waktunya. Sosok yang satu ini sebenarnya kalau orang-orang yang mengemari film atau series itu taunya beliau adalah pemain film gitu loh. Tapi kalau sosok di sports enthusiast, dia ini aktif banget ya, main sepak bola, kemudian jujitsu, dan sekarang dia juga aktif di kegiatan lari. Sudah beberapa, ntar kita tanya daripada gue salah ya kan, maraton yang sudah dia ikuti, dan kemarin juga baru pulang dari Jepang. Kita kasih dulu selamat datang untuk Dava. Selamat datang Dava Wardana. Selamat datang Dava Wardana dari kami JMTV. Sekali lagi selamat datang Dava Wardana. Selamat datang Dava Wardana dari kami JMTV. Kira-kira gitulah kalau pemain bola dinyanyiin penonton di lapangan, Dav. Bener, fans MU tuh disambutnya itu meriah banget. Gimana? Fans MU tuh Gua menyambut bukan karena fans MU. Oh, bukan. Karena lo datang sebagai tamu dari JM Talks. Ya mohon izin ya. Walaupun lo peringkat 3, kita peringkat 6, tapi tolong diingat juara bertahannya siapa. Ya. Dav, makasih ya. Ya, terima kasih juga atas undangannya dan juga sempat menjadi nominasi di Jebret kemarin. Gimana aku, Dr. Tirta, Sastra, Bang Ibnu dan juga teman-teman kita bikin reel sampai hari ini tuh dikomenin tuh reel kan? yang MU, Arsenal yang bikin konten ya. Nggak apa-apa. Mudah-mudahan tahun ini karena Dava konsisten untuk mempopulerkan dan juga menampilkan kegiatan yang berolahraga. Mudah-mudahan Dava tahun ini nominasinya tetap dapat dan bisa menang di tahun ini di JM Award. Karena JM Award itu makin bergengsi, Dav. Betul. Dan aku respect banget karena belakangan ini tuh Sports Awards itu kayaknya baru abang aja nggak ada lagi. Bener. Jadi ya paling nggak sekarang sepak bola udah mulai ada lagi. Tapi mudah-mudahan apa yang kami buat itu memancing yang lain juga untuk bisa buat hal yang sama. Karena ya kayak lo mungkin bisa lihat di luar negeri segala macam, sebenarnya tuh kastanya orang olahraga tuh setinggi public figure yang lain sebenarnya. Benar. Tapi di sini kan kadang-kadang seperti kayak jadi second class gitu loh, karena mungkin lebih tertarik dan mungkin orang lebih banyak senang dengan profesi-profesi yang lain. Anyway, kita udah kedatangan Dava yang baru pulang dari Jepang ya. Baru pulang dari Jepang. Untuk mengikuti maraton yang ada di sana, guys. Tapi jadi sebenarnya Dav, lu kalau boleh cerita, lu tuh sebenarnya sekarang pengen dikenalnya tuh Dava yang mana? Yang olahragawan kah, yang pemain film kah, atau apa gitu? Sebenarnya aku tetap berkarir di dunia film. Ya insya Allah abis lebaran ini juga ada film. Ini lagi proses reading, tapi mungkin belum bisa spill dulu proyeknya apa.
Tapi aku seneng banget sama dunia lari dan dunia olahraga sebenarnya dari Ya. kecil karena terinspirasi dari papa mamaku. Ya. Dan disitulah aku tuh pengen juga nge-utilize platform aku kalau lagi nggak syuting atau berdampingan dengan syuting, aku pengen ada hobi yang aku itu bisa memberikan semacam influence yang baik untuk diri aku sendiri dan masyarakat luas. Dan untuk sekarang memang lari itu kan populer. Aku di 2022 itu di-influence sama Bang Ibnu Jamil untuk lari. Yang influence dia Bang Ibnu Jamil. 4 Pertama tahun yang lalu. download Strava, lari di GBK ngelup itu tuh Bang Ibnu yang ngajak. Oke. Dan dari situ untungnya aku suka. Untungnya abis itu lari pertama sama dia tuh di BSD waktu itu Lazadaran 10K diajak Bang Ibnu. Terus takjub banget lah sama race itu tuh, kita tuh bener-bener seperti apa ya, sportstainment pada saat itu tuh udah mulai berkembang kan 2023 tuh. Iya. Terus takjub banget sama eventnya itu cukup rapih, dan sampai udah kelar itu kita dikasih medali terus dapat personal best, itu tuh rasanya happy banget. Dan dari titik situlah aku kayak wah pengen sih pelan-pelan nih dari 10K terus ke half marathon, dan marathon tuh menurut aku tuh sebuah pencapaian yang gak banyak orang itu bisa, dan aku itu hanya mengalahi diri aku sendiri, bukan mengalahi orang lain atau berkompetisi dengan yang lain. Di situ sih aku jadi yang kayak pengen dikenal sebagai aktor yang juga bisa aktif di dunia olahraga. Berapa lama berarti kenal Ibnu sampai dia sebelum, kan waktu itu kan kalau tadi lo bilang kan 2022 tadi ya? 2022 ya. 2022. Tapi sebelumnya udah kenal juga. Sebelumnya pasti ya karena dari circle-nya mama, walaupun tidak satu angkatan. Iya tapi iya dia seangkatan emang sama nyokap ya. Enggak dong, Wak. Enggak dong. Bang Ibnu enggak dong, izin. Tapi ya karena aku masuk di dunia entertainment jadi mulai Tahu lah. follow-followan. Terus akhirnya kita ketemu di beberapa premiere. Terus nggak tahu ya, banyak yang bilang tuh, beberapa ada yang bilang tuh Dava itu kayak Ibnu kecil, karena kayak energi itu udah mulai kayak match aja gitu. Nah dari situ akhirnya berteman, dan sekarang tuh udah bisa dibilang sih udah kayak kakak. Udah kayak kakak Ibnu Jamil. Betul. Kok gua 20 tahun kenal Ibnu Jamil gua nggak terinfluence untuk bisa half marathon dan maraton ya? Kenapa Dava yang baru kenal udah bisa langsung terinspirasi? Berarti memang gua yang ngaco ya. Emang Ibnu Jamil. Bisa aja lo pengaruhin orang. Buktinya anak lo nggak jadi pelari, jadinya abri. Tapi kan lari juga di situ pasti. Hah? Ada tes larinya kan juga. Oh ada tes lari ya. Pastinya juga iya. Iya Dovin ya, mantap Dovin. Gue lihat postingan terakhir Ibnu, terharu juga gue. Terharu. Gokil Ibnu, gue tahu ceritanya akhirnya tidak kenal siapa-siapa, tidak dibantu siapa-siapa, tapi Dovin pilih sendiri dan bisa dapet. Jadi Ibnu Jamil udah tribute buat lu nya buat di awal perbincangan ini aja ya. Karena lu sesama MU ya. Betul. Itu Betul. juga. Jadi semakin relate dan semakin bisa dibilang brotherhood-nya itu ada gitu. Tapi kan sebelum itu kalau kita ngomong sport enthusiast dulu ya. Ya. Dav, lo kan sebenarnya gue juga ada podcast sama Dava dulu, dia juga pernah kita di C2Day ya, di C2Day. Potsi waktu itu juga lagi mau ada film ya, promo dan udah mulai kegiatan-kegiatan lari gitu. Tapi siapa tahu kalian juga belum ada yang atau belum sempet nonton yang di sana. Tapi bukannya lo lebih di bola dan bela diri ya, Dav? Benar. Kalau bicara tentang hobi lu di olahraga. Benar. Nggak bisa dipungkiri ya, dari dulu kan mimpi anak kecil tuh kebanyakan kalau olahraga mungkin berawal tuh kebanyakan dari bola. Oke. Makanya dari kecil itu inget banget zaman MU tuh yang Victory, yang V jersey-nya. Iya terangin aja ke yang lain, nggak usah ke itu. gua. Pada saat itu kan aku inget banget tuh di pagi-pagi tuh sebelum sekolah tuh ada Sports 7 kalau nggak salah tuh yang selalu ngebahas Sport bola. 77. Sport 7 deng, Sport 77 mah 7. sekarang ya. Sport Ya. 7 ya. Dan di situ kan banyak meng-highlight, dan pada saat itu kan jayanya MU. Jadi Ya. kan Tahun berapa? terinfluence, Iya, jayanya MU tahun berapa ya? 2006, 2007, 2008. Kayak 20 tahun yang lalu ya. Duh sayang nih nggak ada temen yang ngebantuin. Lu gak apa-apa, kita one on one aja. Nah dari situ kan sepak bola waktu itu aku di Al Azhar juga, berawal dari Alpus futsal. atau Alpus. Oh Rendra senior lu ya. Betul. Nah di Alpus itu kan futsal itu kan juga salah satu yang paling populer. Oke. Dulu mah masih kecil, basket dan lain-lain mah nggak terlalu dipandang lah. Di Alpus ya. Di Alpus. Akhirnya dulu mulai dari futsal, terus akhirnya aku pindah ke sekolah Tiara Bangsa namanya. Terus itu kan main sepak bola gede. Dan itu tuh inget banget dulu itu tuh zaman-zamannya SSI Arsenal.
SSI. Garuda di Ada Fandi Ahmad ya. Garuda di dadaku kan SSI Arsenal, dan Fandi Ahmad itu Ya. anaknya itu satu angkatan sama aku yang sekarang Di sana. lagi main di Thailand tuh, tiga-tiganya. Irfan, Ilhan, Iksan. Iksan yang satu angkatan sama aku. Anaknya tiga-tiga main bola. 4 sama Irian. Kan berlima tuh. Kalau satu lagi cewek. Anaknya Fandi Ahmad ada 5. Ada 5. Buset, subur. Empat-empatnya tuh empat-empatnya itu bermain sepak bola. Oke. Dan waktu itu kan aku sampai sekarang tuh suka main back. Dan Iksan itu kan striker, ya udah jadi kerjaannya itu cuma ngelop bola ke dia, udah dia langsung through ball, cucut golin, cucut golin. Nah, pada saat itu liga antar anak-anak international school itu lagi berjalan banget tuh, Coca-Cola League sama Greenfield Cup. Saat itu. Iya, itu tuh kayak Tiara Bangsa, JIS, BIS, Al-Azhar juga ada, Al-Azhar Bekasi dulu. Jadi kegiatan yang sangat amat positif. Kita sebagai anak kecil ya yang sekolah pada saat itu tuh mempunyai antusias, karena setiap kali di Januari sampai Mei itu tuh Liga Coca-Cola dan Liga Greenfield itu tuh bergengsi lah. Cupnya itu Greenfield, Coca-Cola itu ada liga dan rapih, Liga A, B, C, dan di kurasi itu juga cukup bagus levelnya. Nah, berarti di titik itu tuh berawal dari sepak bola. Dari sepak bola aku sempat disekolahin sama papa mamaku ke Singapura. Di sepak bola di level Coca-Cola dan Greenfield tuh aku cukup. Sorry, level, usia berapa waktu ke Singapura? usia 16. 16. U16. Aku sampai U16 di Indonesia itu levelnya cukup bagus lah. Sempat main SSB Two Touch waktu itu, yang bikin Two tuh Touch. bapaknya Hanif Syahbandi, almarhum. ya. Almarhum. Nah, levelnya aku cukup pede dan cukup bagus waktu di Singapura, nggak masuk ke tim A-nya. Karena main International League itu seven aside, pada saat itu 7 aside. Yang sama sekolah Singapura, sekolah Bangkok, sekolah Jakarta gitu-gitulah. Nah, dari situ aku jadi sering main basket dan terinfluence sama papa aku. Dan papa aku nih sampai sekarang di umur 58 tahun Masih. basket, padel, dan badminton itu masih sangat amat aktif. Dan di situ kita Temannya Mas Haryo ya. betul, Iya. betul. Pandit Sama kita Pak itu. Sandi, Pak Sandi juga, Iya. Pak Sandi. Dan di saat itu tuh akhirnya aku banyak father and son momennya tuh di basket. Oh, Apalagi gitu. karena aku anak tunggal kan. Jadi, Beliau nggak bola. bola tapi lebih ke basket banget lah. Ya Karena- justru lu dapat momen father and son tadi di Betul. saat lu basket. Saat basket dan Happy banget dong bokap pas lu Wah, happy basket. banget karena mungkin sudah mempunyai fisikalitasnya di bola, di basketnya itu lumayan nggak basic banget lah. Udah ada gitu loh, atletismenya masih ada. Jadi di situ aku ya belajar dan masuk ke varsity timnya di Singapura. Dan dari situ tuh aku tuh bersyukur banget ya, karena dari kecil itu selalu olahraga tuh berdampingan. Jadi ya masa-masa SMA bandel ada, tapi ada disiplin di dirinya yang kayak nggak mau terlalu yang gimana-gimana, karena pengen menjaga diri gitu. Waktu kuliah, papa selalu bilang Sorry, berarti SMA lo di Singapura, kuliah di Melbourne ya? kuliah di Melbourne. Melbourne. Nah, waktu di Melbourne, basket itu di sana itu levelnya itu antara terlalu jago dan profesional atau terlalu main-main. Oh, malah nggak ada yang di tengah. Di tengah itu waktu itu aku cuma nemuin seminggu sekali. Oke. Dan jadinya kan jadi seseorang yang waktu SMA itu setiap hari nge-push dirinya untuk bermain, tiba-tiba kuliah itu kayak cuman main seminggu sekali itu apa ya, tantangannya itu jadi nggak ada. Ya badan kan udah terbiasa untuk aktif banget, tiba-tiba kuliah itu cuman kuliah doang dan main basket itu seminggu sekali, jadi cukup apa ya, nggak sampai stres juga sih, cuma jadi yang kayak wah gue harus nyari peralihan yang lain nih. Dan dari situ papa bilang kamu harus belajar bela diri, karena semakin kamu dewasa yang hanya bisa menjaga diri kamu tuh hanya diri kamu sendiri. Bukan papa mama, bukan orang lain, tapi kamu harus bisa membela diri. Bukan sebagai jadi sosok jago berantem, tapi sisi mentalnya itu yang mencoba diasah. Terus aku dikasih keleluasan sama papa, ya udah papa support kamu cari bela diri sendiri. Yang cocok. Dan disitulah pada saat itu kan Brazilian Jiu-Jitsu tuh brandingnya salah satu paling bagus. Jauh lebih bagus pada saat itu BJJ ya? BJJ jauh lebih bagus brandingan dari Wing Chun, dari karate, taekwondo, karena aku percaya olahraga yang banyak eventnya itu pasti secara antusias tuh pasti banyak. Ya. Dan Jiu-Jitsu tuh di Melbourne scene itu cukup besar, banyak eventnya, banyak pertandingannya, dan kita tuh bisa mendapat medali dan bisa menang.
ya aku akhirnya ikut dan kecemplung sih sampai hari ini 7 tahun cukup konsisten. Tapi karena lagi demen lari dan mencoba menjalani program lari yang proper, aku mengurangi jiu-jitsunya. Berarti dari periode yang lu ceritain kan berarti bola awalnya, Ya. terus kemudian ke basket dulu ya. Ke basket, Ke basket baru ke bela diri. bela diri. Nah ya. pada saat transisi itu olahraga sebelumnya tetap lo lakukan nggak? Atau lo fokus di masing-masing di periode lo masing-masing itu? Kalau aku tuh tipikal kalau misalnya udah mencoba yang baru dan aku suka, aku mencoba sangat amat menggeluti sih. Jadi Oke. mengurangi banget. Ya untungnya kalau sekarang sepak bola kan masih main kan, kita kan suka main di SFC. Iya, iya. Tapi kan mungkin sudah tidak sekompetitif dulu gitu Iya. loh. Tapi ya masih main for the social aspeknya. Tapi aku udah tahu di mana porsi yang aku pengen coba push. Yang kalau di titik sekarang ya lari gitu. Tapi kalau kita masih bicara tentang olahraganya, dulu akhirnya ada kepengen jadi profesional atlet nggak? Waktu Dengan sepak banyak bola, olahraga yang lu jalanin tuh. waktu sepak bola sih jujur ada ya. Heeh. Jujur ada. Tapi seiring jalannya waktu jadi tahu kapabilitas fisik sendiri. Basket waktu itu mimpinya sih sampai popda ya. Popda. Popda yang ponnya remaja tuh, ponnya remaja, popnas ya. Ya pokoknya ponnya remaja lah. Ya. Sebelum kuliah. Waktu itu mimpinya cuma sampai situ. Tapi ternyata juga belum berjodoh dan belum, ya akhirnya tahu sendiri lah belum sampai di titik itu levelnya. Tapi satu sisi sih aku bersyukur juga sih Bang, kayak menurut aku tuh banyak orang yang lebih layak lah daripada aku untuk menggeluti dan mencari duit secara atlet tuh di olahraganya, misalnya bola atau basket atau aku masih kecil. Dan sekarang akhirnya mempunyai peran masing-masing aja. Kayak aku juga tetap, kenapa aku suka lari ya, karena aku tetap bisa mengerjakan pekerjaan utama aku, tapi hari-hari tuh bisa lumayan nge-treat diri aku sendiri tuh kayak atlet. Mm-mm, mm-mm. Cara aku makan, cara aku menjaga diri, ya have fun pasti masih ada juga, karena kan ya kita juga nggak boleh terlalu kaku lah sama hidup. Tapi cara aku bangun pagi itu tuh aku bersyukur banget sama lari, karena menurut aku salah satunya olahraga yang aku bisa menjadi atlet diri sendiri setelah kita bekerja itu adalah dunia triathlon, lari, sepeda atau berenang. Berenang. Karena di hal yang lain itu udah sosial. Bukan buat sendiri ya. Padel, sepak bola itu kan ya kita, Bareng-bareng. iya kalau kita mau terlalu ambi dan juga pas lagi fun game, social game kita terlalu bruk, ya kita nggak jadi fun. Berarti pekerjaan utama lo apa sekarang? Masih di film. Di film. Di Waktu itu film. ngambil majornya apa di kampus? Finance accounting. Nah, itu juga gimana Finance tuh? Lo kan accounting. atlet akhirnya sepak bola, oke lo bilang tadi akhirnya lo nggak lanjut lah ya, Ya. gitu loh. Terus lo ternyata ngambil finance and accounting gitu. Ya. Tapi at the end your main job is Di actor gitu. entertainment. Iya, di Itu tuh gimana tuh? Aku sih jujur itu adalah sebuah tabungan yang aku pengen bawa ke masa depan aku lebih di umur mungkin 35-an ya, apalagi nanti suatu hari kalau aku udah punya Sekarang keluarga berapa sih sendiri. itu? 27, 28. Baru 27. Karena menurut aku kan dari semua yang kita pelajari di kuliah itu yang bermakna itu sebenarnya di lapangannya kan. Tapi bekal-bekal yang aku dapatkan di kuliah seperti kayak disiplinnya, ngerjain tugas-tugasnya. Berapa tahun lo di 3 Melbourne? tahun, 3 tahun. Selesai. 3 tahun selesai, Gokil. tapi karena COVID, jadi di Melbourne itu 2,5 tahunnya aku ngerjainnya di sini. Karena Tapi harus pulang 3 kan. tahun. Di sana emang 3 tahun, Bang. Enggak, temen gue 7 tahun 8 tahun di Australia. Keren Davan. 7 tahun udah kayak SD. Mungkin Asli. dia kangen SD. Temen-temen gue tuh yang sekarang lagi sering padel sama gue tuh lulusannya banyak kan Australia. Iya. Dan dengar-dengar cerita tuh mereka tuh kayak 5-8 tahun. Jadi kayak buat sekarang tuh ceritanya kayak buat lucu-lucuan. Karena harusnya nggak segitu kan gitu. Iya. Ya, untungnya tuh di Australia dan di Inggris itu kan kuliahnya cuma S1 3 tahun ya. Jadi kan juga beban buat orang tua kita kan juga berkurang setahun. Tapi sisi lain, fun fact-nya tidak semudah itu untuk kita pengen kalau mau S2 di Indonesia. Malahan. Karena sepengetahuan aku as of now dan semoga juga bisa lebih baik ke depannya, penyetarannya itu di sini masih D3, Bang. Karena 3 tahun. Kalau di sana, maksudnya kalau di compare ke sini. Kalau correct me if I'm wrong ya,
nggak tahu kalau sudah terupdate versi yang sekarang, tapi teman aku yang 2 tahun lalu itu menyetarakan karena dia mau S2 di UI atau UGM itu ada kesulitan karena Malahan ya. kuliah 3 tahun di UK atau di Australia itu disetarakannya seperti D3 karena hanya 3 Kalau tahun. di sini. Betul. Wow. Itu lumayan. Jadi kayak lebih susah di sini ya. Iya. Tapi ya menariknya mungkin karena kita tidak ada skripsi. Dan Kalau di sana? sini bagusnya itu ada skripsi. Oh, di sana apa project Di gitu? sana ya project basis dan modul-modul yang kita kelarkan. Jadi buat aku mimpi banget ya pengen ada S2 karena menurut aku tuh seiring jalannya waktu tuh modal yang kita bisa bawa ke nantinya di dunia profesional adalah pendidikan. Ya udah lu di luar aja S2-nya. Ya tapi kan sayang mang kerjaan-kerjaan di sini sekarang. Maksudnya aku pengen bisa sekalian sambil sekolah, Oke. tapi juga tetap bisa kerja. Kan sebenarnya kayak UI, UGM, ITB itu kan banyak kuliah weekend. Ya ada. Jadi menurut aku sih mimpi aku tahun ini atau tahun depan tuh bisa S2 dan di sini. Ya udah, berarti tahun ini dia atau tahun depan berarti lagi ngambil S2. Pasti bisa lah, masa nggak bisa, gila kali. Amin. Lu nggak ngambil LPDP kan berarti? Oh, enggak lah bang. Enggak ya. Ya insya Allah. Kalaupun ambil LPDP jangan lupa sama. Lah, gimana LPDP kan gue bilangnya. Aku bilangnya di dalam negeri. Ya siapa tahu LPDP. Ya yang penting jangan lupa aman Indonesia Iya, gitu aku kan. beasiswa orang tua. Anyway, by the way tentang orang tua. Ya kita semua tahu lah siapa orang tua lu gitu. Ya. Baik bokap maupun nyokap gitu. Profesi utama lu sekarang nih ada pengaruhnya dari nyokap atau gimana akhirnya di bidang actor gitu, entertainment? Ya, sebenarnya menariknya dan aku udah beberapa bicarakan sih di media dan waktu di podcast itu, mamahku itu awalnya itu sebenarnya tidak sepenuhnya setuju aku bekerja di dunia hiburan dan Oke. entertainment. Of course, karena dia sudah melewati asam garamnya lah di dunia. Apa tuh kalau bahasa Inggrisnya ya? Asam garam tuh. Asam bitter salt. Bitter salt. Bitter salt. Berarti bener kuliahnya di luar bener. Kuliah di luar. Ya bahasa Inggrisnya masih bagus. Pukul goblok. Ya. Tapi ya karena kan dia sudah melewati semua. Cuman aku selalu mengedukasikan zamannya sudah berbeda. Oke. Maksudnya zaman sekarang kan kita bukan hanya bisa rely sama syutingan, tapi kan juga ada social media dan Ya. digital yang kita bisa jalankan selama hobi-hobi yang kita lakukan itu positif dan kita suka. Jadi kan juga tidak terpaksa dan organik gitu loh. Nah, awalnya sih beliau tidak sepenuhnya setuju karena kan sudah dimodalkan kuliah di luar dan mengambil keuangan, pasti harapannya mengambil jalur karir yang mungkin lebih pasti. Mungkin bisa lebih pasti di kantoran dan lain-lain yang jenjang karir itu ada. Nah, tapi buat aku tuh dari kecil tuh sudah juga lahir dan dibesarkan di lokasi syuting karena sering beberapa kali tuh nemenin mama di lokasi syuting. Dan pastinya terinspirasi dan ada penasarannya. Terus buat aku kayak ya udahlah hidup cuman sekali untuk mencoba di dunia ini, dan toh juga yang kita lakukan kan juga insya Allah halal rezekinya gitu loh. Dan menurut aku juga bisa membuka banyak cabang ke hal-hal yang lain. Bukan network juga ke hal-hal yang lain gitu. Dan zaman dulu ya gimana aku juga nggak bisa kepikiran sekarang main di layar lebar bisa, tapi juga menjalankan hobi yang aku juga alhamdulillah tuh juga dapat support dari brand. Dan di situ kan menurut aku tidak meminta network sama sekali dari mama dan aku ngerjakan sendiri. Dan dari situ akhirnya dia bisa melihat kerja keras aku sendiri dan akhirnya sekarang support. Bahkan hampir setiap maraton aku kecuali yang kemarin di Tokyo karena Ramadan ya, beliau tuh selalu datang dan support dan ada nontonin aku maraton gitu. Langsung ikut dan waktu di Berlin tuh sampai papa tuh bawain minuman isotonik dan ngasih gitu. Terus ada tuh momen-momennya ya, karena buat orang tua tuh anaknya juga cuma satu ya, buat mereka seneng lah ngelihat momen achievement milestone anak yang besar gitu kan. Berarti paling nggak lo malah akhirnya mewakili dua persona yang dimiliki orang tua lo ya. Dari Iya. satu yang entertainment, satu suka olahraga kan.
sekolah olahraga dan bisnis Dan aku bisnis, lagi kan? belajar. Jadinya juga sambil sering jalan waktu tuh belajar. Lo akhirnya malah bisa kayak mewakili dua-duanya gitu. Semoga sih, tapi jadi sebuah pressure yang besar jadi ya. Ya semoga sih harapannya kayak gitu. Tapi kayak misalnya kan menurut aku ya anak zaman sekarang kan juga udah lebih pintar lah mengatur duitnya juga, nggak yang terlalu sembarangan, nggak kayak mungkin kita dulu sempat dengar ya angkatan-angkatan yang lebih senior kan kalau ada duit sedikit langsung kayak gimana. Tapi mungkin anak zaman sekarang udah lebih teredukasi kan. Jadi aku lihat dan mama juga bisa lihat kayak ya udah dunia entertainment lagi bagus, tapi juga nggak bisa nutup kemungkinan untuk kayak mau sekolah lagi. Dan juga kalau aku ada uang lebih tuh aku mencoba untuk berbisnis dan belajar bisnis dari umur sekarang gitu sih. Berarti kalau misalnya ada yang bilang ya lo dari bokap nyokap ada privilege gitu, itu dari karir lo ini akhirnya lo jalanin sendiri atau memang ada juga kurang lebih dari sisi privilege itu? Aku sih nggak bisa menolak bahwa di titik ini sekarang itu privilege dari orang tua tuh pasti ada. Cuman yang pastinya tuh semenjak aku kuliah tuh udah bener-bener, semenjak aku lulus kuliah itu udah bener-bener mandiri. Semenjak aku kuliah pun aku udah kerja di restoran waktu di Melbourne, di mana aku tuh menabung duitnya buat bisa balik ke Jakarta. Ya di situ aku mulai belajar mengenai money management lah. Ya di titik sekarang juga belum sempurna, tapi udah mulai belajar lebih. Tapi aku mencoba melihat privilege itu menjadi sesuatu yang kayak oke, aku udah bersyukur banget dilahirkan oleh papa mama, diberikan banyak kesempatan yang baik dalam hidup, dan diberikan banyak kesempatan yang mungkin aku tuh bisa dapatkan karena sudah starting pointnya tuh dari ilmu dan juga anaknya papa mama gitu loh. Tapi disitulah aku mencoba membuat sosial media aku itu juga sebuah hal-hal yang aku bisa share tuh sebagai positif. Ya positif kan menurut aku share itu tuh nggak harus apa-apa tuh mengenai uang. Tapi aku tuh mencoba memakai privilege aku ini untuk kayak oke, gimana aku bisa ada kegiatan-kegiatan sosial juga yang aku tuh bisa bergerak di sosial media aku. Karena sayang ya kita udah bisa diberikan followers yang ada, fanbase yang ada, pekerjaannya juga ada. Buat aku sayang kalau kita sebagai public figure tidak membantu menyuarakan hal-hal yang orang-orang tuh tidak mempunyai voice. Give the voice to the voices lah. Contohnya yang aku constantly lakukan selama 3 tahun terakhir itu donor darah dan juga menyuarakan mengenai thalassemia. Oke, kenapa lo concern di situ? Karena menurut aku pertama-tama thalassemia itu nggak banyak yang tahu, nggak banyak yang aware terhadap ternyata ada loh di dunia ini tuh anak-anak yang lahir dengan kelainan tidak mempunyai dan tidak bisa memproduksi sel darah merah dengan sempurna. Alhasil mereka bergantung terhadap orang-orang seperti kita untuk bisa mendonorkan darah terhadap mereka. Mereka tidak meminta uang, tapi mereka ya udah hanya membutuhkan darah dari yang hidupnya itu lebih tidak seperti mereka lah. Dan buat aku kenal thalassemia ini dari dunia lari. Berawal dari aku ini di-influence dari teman aku namanya Bang Angga. Semenjak Covid itu dia rutin donor darah, terus aku akhirnya ikut donor darah, terus aku suka donor darah. Waktu di donor darah ke-10, aku ketemu fotografer yang suka ada di Foto You Lari di GBK. Terus ketemu kan di rumah sakit Fatmawati, ngapain Dev kesini mau donor darah? Oh, golongan darahnya apa? A+. Oh, buat anak gua aja. Oh, kenapa? Anak gue soalnya thalassemia, setiap 3 minggu sekali tuh butuh top up darah. Oh ya gimana, apa itu thalassemia? Kita biasanya lebih tahu tuh aware terhadap leukemia. Iya. Itu adalah kelainan sel darah putih. Tapi kita tidak tahu dan menurut aku tidak banyak awareness terhadap sel darah merah. Ternyata tuh ada anak-anak seperti ini. Dan menurut aku tuh sebuah angle yang menarik aja buat aku bisa membantu menyuarakan, karena mungkin public figure lain sudah banyak banget juga yang menyuarakan mengenai cancer dan lain-lain, tapi tidak banyak yang membantu menyuarakan thalassemia. Dan buat aku cukup effortless aja karena aku juga memang rutin donor darah 3 bulan sekali. Terus ya akhirnya sering saut-sautan sama teman-teman public figure lain kayak Omar Daniel, Chico Jericho dan lain-lain tuh suka donor darah bareng. Dan akhirnya sekarang tujuannya lebih jelas.
donor darah bukan hanya buat pasien quote unquote siapa aja, tapi pasien yang lebih spesifik thalassemia yang pasti mereka kekurangan dan butuh darah. Itu sih Bang, kayak aku privilege. Kayak kalau Panji kan Pita Kuning ya, dia Ya. kan juga punya apa yayasan juga kan. Benar, gitu. ya. Berarti kalau lu lebih ke menyuarakan yang thalassemia ya. Menyuarakan thalassemia. Kemarin aku ulang tahun ke-27 di November kemarin, aku kan juga membuka lapangan padel di Jeruk Purut namanya Backyard. Nah, di situ tuh selagi lapangannya itu lagi dibangun, court satunya udah jadi, court 2-nya tuh aku bikin donor darah buat teman-teman aku yang ingin datang dan donor darah untuk spesifik thalassemia. Thalassemia juga ada booth di situ, dan pasien penyintas berjuang survivor thalassemia ini ada di situ dan bersosialisasi. Akhirnya teman aku juga teredukasi dan akhirnya pengen support mereka ke depannya juga. Dan itu sih menurut aku hal kecil, kita nggak harus yang kayak langsung bikin mass movement, tapi hal kecil yang tanggung jawab buat diri aku sendiri, semoga bisa konsisten ke depannya, itu bisa berinfluence baik kehidupan orang. Ternyata beda sama Ibnu Jamil. Iya. Saya 20 tahun deket sama dia, nggak banyak manfaat hidupnya buat orang lain. Dia ikut donor kemarin. Dia cuma bermanfaat buat dirinya sendiri. Ternyata yang dibilang Ibnu Jamil kecil jauh lebih banyak bermanfaat daripada Ibnu Jamilnya. Gokil loh. Berarti itu salah satu yang lo buat. Bukan movementnya, tapi tadi yang lo bilang lo juga basicnya bisnis juga, bikin padel juga. Ya. Berarti lo punya beberapa unit usaha juga sekarang yang lo bangun. Belajar ya, nggak bisa dipungkiri kebanyakan juga co-investing kayak sama teman-teman. Jadi lo udah buka padel, apalagi lo ada fisioterapi juga. Fisioterapi. Terus udah sih itu dulu. Gokil. Ya untungnya mulai belajar dari umur sekarang sih, Bang. Karena dari satu hal tuh bisnis menurut aku selain produknya kita bisa mencoba jual, yang tersulit itu ternyata people's management. Malahan manage orang. Manage orangnya, dan itu tuh menurut aku seninya sendiri ya. Iya, saya manage orang-orang ini semua. Luar biasa loh, di hari Selasa ini jam 10 malam masih. Lah nanti habis siaran ini baru banyak permintaannya nih, lembur gitu. Terus kan deadline-nya tanggal 15 THR. Pusing pokoknya. Tapi Dav, kita masih ke olahraga yang lo tekuni. Akhirnya kan lo kayaknya into it banget sama lari ya. Ya. Dan gue lihat tuh lo personanya tuh seserius itu gitu. Karena ada yang orang bikin lebih ke fun, lebih ke hobi yang lebih light gitu. Kalau gue lihat lo kan ceritain tentang persiapannya, terus lo ngalamin cedera, lo ceritain gitu lo bahwa lo punya struggling di situ. Terus kayak pada saat event juga lo bercerita gitu lo bagaimana kondisi dan sebagainya gitu. Apa yang membuat lo akhirnya lari itu jadi sesuatu yang kayak kalau gue lihat ya itu kayak your prioritize gitu loh, selain tadi main job lo itu gitu, dan seserius itu lo menceritakan tentang lari itu tuh ke orang lain gitu? Karena pertama dari lari aku bisa lebih banyak belajar mengenai diri sendiri. Karena kan menurut aku tuh indahnya di latihan maraton itu kan, ini kita kalau ngomongin lari, kalau lebih spesifik lagi aku pengen lagi mencoba menggeluti dunia maraton kan. Dan maraton itu kan 42 kilo, itu tuh jarak yang 3 tahun 4 tahun lalu tuh aku bilang tuh konyol banget. Kok ada ya orang lari 42 kilo? Dan itu yang masih gue alamin setelah bertahun-tahun, masih tetap gue anggap kok konyol banget ya. Konyol. Tapi ternyata seiring jalannya waktu aku mencoba jalani, dan sama coach aku, Coach Andrianto, itu tuh ternyata lari itu tuh 80% itu kita harus latihannya itu easy run. Kayak easy run tuh heart rate zona 2 atau heart rate nyaman, atau lari bisa ngobrol yang berjam-jam. 20% ya baru kita push. Nah di situ tuh aku ngerasa menarik ya, ternyata marathon training itu tuh lebih capeknya tuh di mental, karena kita mencoba untuk ya udah mileage-nya itu tinggi, tapi nggak boleh terlalu nge-push di mana kita tuh capek, karena capeknya itu artinya porsinya itu di 20%-nya.
Dan Ya tapi mah 42 kilo 80%-nya tetap capek lah dah. Ya iya kali bisa ngobrol lu 80% dari 42 kilo masih ngobrol aja. dan ya selama setahun ini aku mencoba untuk kayak oke, penasaran deh kalau misalnya aku itu mencoba untuk menggeluti lebih serius, latihan training program aku coba lebih disiplin, bisa progresnya tuh bisa sejauh mana. Dan buat aku olahraga lari itu kan tadi sempat aku bahas bisa menjadi atlet diri sendiri setelah bekerja. Dan aku sambil syuting itu tuh juga tidak terlalu beban. Karena kan kalau misalnya kita padel main bola, kita tuh harus ada spesifik waktu yang kita janjian. Daf, bisa nggak jam segini? Nah kalau lagi syuting kan kadang jadwal itu kan kita nggak terlalu bisa terukur lah kalau Selesainya kapan? dibanding kalau kita kerja kantoran. Nah buat aku lari itu bisa kapan aja. Oke, memang lebih baik tuh di subuh. Tapi kalau misalnya nggak bangun dan misalnya syutingnya sore atau ada kerjaan lain sore, ya udah siang aja tapi di treadmill. Treadmill ternyata sambil nonton Netflix atau sambil nonton podcast Bang Jebret. Nggak mungkin. Itu juga menyenangkan juga kayak oh ya udah sambil lari bisa sambil nonton, sambil lari bisa dengerin podcast juga dapat insight-insight yang baru. Dan itu tuh aku jalanin, oh ternyata menarik ya. Semakin aku jalanin programnya ternyata itu bukan mengenai siapa yang paling capek, tapi siapa yang di maraton ini kita menjaga tubuh kita dari recovery-nya, dari gimana kita mencoba menjalani tuh easy run yang tadi zona 2 itu. Terus gimana kita juga menjalani long run yang bisa 20 kilo, 30 kilo dan membiasakan tubuh kita tuh ke 20-30 kilo itu tuh udah jarak yang udah kita lumayan biasa gitu. Dan buat aku tuh menarik aja kayak kita bisa ke negara lain sambil maraton. Terus habis itu tuh bisa bonusnya jalan-jalan. Bonusnya tuh juga bisa mendapatkan achievement diri sendiri yang bisa lebih baik dari sebelumnya. Dan itu menurut aku kayak wah, di mana olahraga lain itu buat aku pandangannya sekarang udah lebih ke sosial dan fun aja. Ya kalau misalnya kita Bang main bola sekarang mau sejauh mana sih? Ya kalau Suslon SFC sih sejauh berantem. Aku kan di netral ya. Kita kan berteman ke sama semuanya. Tapi alhamdulillah kemarin juara easy. Gue nggak ikutan. Oke. Nah, ya kalau main bola kan misalnya juga di SFC gitu-gitu kan kita lebih meng-highlight lebih funnya dan nongkrongnya, bahas seru-seruannya abis itu. Nah kalau di lari kan ya udah bisa ngelihat oh di maraton sebelumnya achieve segini, nextnya pengen ada target PB. lagi, pengen next target ada PB lagi. Tapi ya udah realistis aja misalnya kalau lagi syutingnya lagi padat atau jadwal lagi padat banget, ya udah ekspektasi dikurangin atau enggak mungkin tidak mengejar PB tapi mengejar funnya aja, experience-nya. Berarti lu udah berapa kali maraton, Dav? Aku sekarang udah 4. Kalau World Marathon ya namanya apa sih? Iya. Bener. Dan aku bangga untuk memulai di Bali, Maybank. Oke. Maybank Marathon. Di situ kan elevasinya tuh wah udah kayak roller coaster lah di Bali. Tapi ya mendapatkan full experience di maratonnya karena yang nggak bisa dibayar oleh uang menurut aku itu adalah experience-nya itu loh. Experience-nya kita lagi lari ngeliat pelari lain ngelewatin kita, ngeliat pelari lain ada yang keram di kilometer 30-an. Ya syukurin gitu ya. ngelihat kita diciring sama orang lain, apalagi kok di Bali itu kan. Ya kalau lu yang ciring banyak lah, Dav. Lu artis. Nggak, di Bali itu kan terkenal oleh Bali, Borobudur dan Jakarta Marathon. JRF itu kan terkenal ciringnya itu kan cukup proper ya. Karena di desa-desanya itu di Bali sama Borobudur apalagi itu support banget kegiatan maraton ini karena tuh event tahunan yang bergengsi buat mereka. Betul, 4 itu mana aja? Bali, Berlin, Sydney, kemarin Tokyo. Berarti World Major Marathon lo udah 3. Tinggal 3 lagi ya? Sekarang berapa sih? 7 ya? Sekarang itu nambah jadi 7. Karena Australia. Jadi 4 lagi dan desas-desusnya mau nambah lagi ke 9. Udah jadi bisnis banget ini. Iya, kalah sama Mupli dia. Mupli asistennya Rapi udah 6. Desas-desusnya menambah ke 9, Cape Town sama Shanghai. Cape Town, Afrika. Nah, ya semoga suatu hari di Southeast Asia. Tapi kalau dan nggak murah kan, Dav?
tidak murah. Kalau sendiri lah, kalau sendiri. Ya tidak murah, apalagi Dan susah ya, belum tentu diterima gitu kalau nggak salah kan. Rebutan betul kan. betul. Tapi beberapa maraton tuh kerja sama tour travel itu tuh udah Banyak. cukup bagus ya, kayak cerita lari, Six Star Journey dan lain-lain itu udah banyak. Tapi yang lumayan sulit itu di Tokyo sama di Boston. Oh ya Boston kan paling. Boston itu tuh udah kayak hajinya Iya, para iya, pelari, iya. udah bukan Kalau- umroh lagi. Makanya dulu haji kayak lagi. ada insiden ya karena Iya. itu yang paling di ini. Berarti kalau bisa dibilang ya tadi lu bilang lari juga ya ada juga unsur bisnis ya kan orang lebih gitu kan. Tapi orang mengukur ini mah tren doang. Ternyata kan nggak beres-beres trennya. Ya, Jadi kayak emang lifestyle gitu loh. ya. Lu melihat apakah lari ini memang bahkan akan jauh lebih panjang daripada padel? Hmm, Ke euforiannya ini gitu. Kalau buat aku, menurut aku iya, karena seiring jalannya waktu, experience dari race ini tuh event organizer itu semakin kreatif untuk meningkatkan people experience, human experience di race itu semakin baik Dalam penyelenggaraan. dalam penyelenggaraan. Dan sekarang kan diukur ya, mulai ngambil nomornya, Iya, gila. terus persiapannya pada saat lari itu jadi kayak ada reviewnya sendiri kan. Betul, dan ya itu ya memang ya olahraga kan kalau udah semakin berkembang, salah satu kita lihat barometernya kan semakin orang tuh makin berisik. Ya bisa dilihat sisi positifnya, bisa dilihat sisi negatifnya. Tapi buat aku tuh sports statement kan kayaknya trennya ini akan semakin naik nih. Semakin naik ya, kita lihatlah di trennya di pedal, di lari, bahkan mini soccer aja sekarang udah sedikit sepi ya. Iyalah berantem mulu. Ya udah berkurang lah, nggak kayak mungkin 3-4 tahun lalu Iya, kan itu semua pendekar orang nih kayak kita juga rame kemarin. Nah terus kalau aku lihat iya, karena sekarang aja itu tuh lari itu udah makin sedikit bercabang. Oke. Ada yang trail run juga, ada yang aquathlon tuh, jadi sambil lari abis itu berenang, abis itu lari lagi. iya. Terus kemarin aku ngeliat pelataran tuh bikin kayak Six Star-nya Indonesia di resort-resortnya mereka. Tapi ada beberapa kayak di Puncak sama di Bromo tuh kalau nggak salah tuh dibikin lari sama traileran itu di semi digabung. Oke. Nah jadi menurut aku hopefully trajektorinya sih semakin baik, karena orang tuh pasti akan lebih penasaran untuk race-race ke depannya itu kayak gimana. Dan triathlon sekarang katanya udah melarang resmi untuk ngonten ya. Wah itu aku Gue tadi baru denger, kurang- gue baru lihat di explore gue yang resmi tidak boleh lagi bawa kayak 360 kamera, terus lo selfie udah akan resmi dilarang karena murni ya ini lo olahraganya gitu loh. Betul. Dan Berarti sorry. nggak tahu kalau Bang Valen sendiri ngeliatnya gimana, kayak Ya gue lihat sini akan panjang karena akan panjang ya. kemarin aja gue mau pergi ke Cafe Batak ya. Hmm. Jam 1:30 pagi. Gua akhirnya harus lewatin Sudirman, Google Map-nya. Ada yang lari-lari tuh hujan-hujanan, ya kan? Dengan jas hujan semua. Ternyata gue dari Semanggi sampai GI masih manusia semua tuh, masih rame gitu maksud gue. Iya. Barulah besok gue baca di berita-berita bahwa itu sahuran. Sahuran. Oh. Gitu loh. Kalau iya. gua orang yang biasa kan kayak come on, lo kalau mau sehat masa lo ngapain lari jam 12 malam terus lo Iya, hujan-hujanan. Pas gue pikir lagi, lah gue mau ke kafe-kafe ya. Ya apa bedanya gitu. Gue kan ke kafe juga gak sehat juga gitu kan. Jadi kayak tetap sehat sambil lari kali ya gitu kan. Jadi kayak ya mungkin point of view orang, tapi kalau dilihat dari pertanyaan gue tadi ya berarti ini memang jadi sesuatu yang akan panjang sih menurut gue. Terus kayak gue di Bintaro, gue kan warga Bintaro ya. Terus gue pernah lihat yang kayak dia sampai jam 3 pagi masih ada yang lari gitu. Dan gue baru tahu tuh ternyata yang itu loh, yang ganti-gantian Relay. relay ya, Relay. yang jadi lebih panjang dari 42 kilo gitu. Iya. Di Bintaro Loop. Binloop relay. Tapi sampai dini hari tuh. Iya, Gue iya, kayak iya. yang anjrit. Gue sebagai warga Bintaro pulang pagi ya, gitu kan. Pulang pagi abis Mabora ya kan. Nah, kan katanya kan Gen Z sekarang udah nggak kesana. Memang milenial yang masih begitu. Kayak gue juga mikir di mana sehatnya, coba lo jam segini masih lari. Tapi gue ngomong gitu sambil gue juga nggak sehat. Jadi kayak kayaknya lebih nggak sehat gue deh gitu kan.
Fun fact, aku sama Bang Valen udah 2 kali podcast, dua-duanya nggak ada yang dibawa jam 9 malam. Jadi kayaknya ini masih panjang. Nah, ngomong-ngomong tentang itu rencana kita, kalau lu pernah denger kan, gue punya JM kan punya The Juara, Dav. The Juara tuh udah 1 kali tenis yang Raffi dan kawan-kawan sama Taufik Hidayat, 2 kalinya tuh padel. Gitu. Nah, tahun ini rencana kita di akhir tahun kita buatnya lari. Oke. Nah, gue pengen bikinnya kan, teman-teman kan selalu kalau half atau maybe 10K lah. Lu kan lebih ke, kalau nggak 10K pasti udah influencer lah, karena udah gampang lah lu 10K kan gitu. Tapi rencana kita mau 10K atau half maratonnya tuh influencer atau selebritinya beneran gue lombain. Wah, seru banget. Jadi kayak lo nggak Tosi cuman lah. peserta, tapi lo akan dinobatkan sebagai kategori itu, lo pemenangnya gitu loh. Karena kan sementara ini kayak half kan juga lo masih yang kayak emang yang penting lo selesai kan, Iya. bukan yang catatan rekor lo diukur. Iya. Lo di kalangan selebriti atau influencer Iya, olahraga, iya. berarti lo peringkat berapa kan? Iya, iya, iya. Nah, rencana kita di akhir tahun kayak ya kita akan undang lo kalau lo berkenan, Ibnu dan lain-lain, lo gua ajak lomba. Iya, Bahwa iya. lo bukan cuma ngejar PB lo, tapi di kalangan influencer yang akan kita kurasi itu, kita akan tentukan 3 tercepat itu siapa gitu loh. Iya, iya. Tapi nggak sampai 42 sih. Kita main di 21-nya lah mungkin. Wah, 21 gitu juga loh. gokil Iya, dan tuh. rencana kita mau teman-teman ini akan kayak olimpiade, akan ngikut. Wah, keren. Kameranya akan ngikut. Jadi lo nggak cuma ngikutin apps lo ada di mana, tapi yang nonton live akan ngikut lo lagi di posisi berapa gitu. Aku doakan semoga lancar. Amin. Dan pasti itu akan yang ditunggu-tunggu sama kita Amin. Nah, di luar itu yang umumnya boleh ikutan juga, tapi Iya, memang iya. yang kita dalam tanda kutip karena ini sportainment, Iya. yang kita perlombakan tuh ada kategori umum, ada kategori yang influencer. Dan hostnya Bang Valen. Saya yang tadi saya di control room. Iya. Saya di control room. Mudah-mudahan ntar lu ikutan ya. Iya, iya, iya. Supaya nanti kayak misalnya teman-teman sekedar PB doang, tapi juga akan ada penobatan untuk 21K di kalangan influencer. Ternyata 3 tercepatnya adalah siapa gitu. Kalau maraton itu sekarang tercepat KVJ Daniel. Iya ya, gila KVJ dia. Daniel. Wah, dia tadi Abang bilang aku Ambi kelihatannya, wah dia gila Bang. Dia Asli? itu, dan dia itu teratur banget di mana dia tuh kalau lari itu jam 4:30 pagi, jam 6 udah pulang nganter anak ke sekolah. Baru kerja. Gila ya. Gila ya. Nah, makanya Sejak dia cabut dari Indonesian Idol tuh, baru dia bisa bangun pagi kali. Dulu kan dia mungkin sampai lembur, Dav. iya. Tapi kan seminggu sekali. Iya sih, emang gue pernah juga. Seminggu sekali. Udah 3 koma kan dia? 3 jam sekian ini. Dia 3 jam 31. Ya kan gila ya. Dia 3 jam. Kak Soraya Larasati juga, wah itu Cepet juga ya. ambil juga tuh ya. Nah Itu sih, nggak karena ada masalah di hidupnya ini. ya terakhir kalau ngebahas lari kenapa? Karena aku tuh banyak ngelihat orang-orang juga yang aku tuh look up to itu secara positif banget tuh juga di dunia lari bang. Gila ya. Kayak misalnya kalau dari sisi entertainment ada VJ Daniel yang sudah tanggung jawabnya udah makin besar, udah punya keluarga dan lain-lain, tapi dia menyempatkan diri untuk lari dan bisa finish, dan finish yang bisa strong, dan waktunya juga yang bisa dibilang nggak main-main gitu loh. Tapi kan dari di waktu yang nggak main-main itu dia mengedukasikan bahwa gue tuh latihan. Jadi sebagai figur juga gue tuh bukan yang kayak tiba-tiba lari tiba-tiba gue dapet segini, enggak. Maraton itu enggak, ya we have to respect the distance juga. Kak Dito Percussion dia juga Triathlon punya ya? anak. Bukan triathlon lagi bang, Ironman. Sekarang triathlonnya. Ironman, oh iya. 42 kilo, berenang 3 kiloan, sepeda 180 kilo dalam 24 jam. Dan dia badannya nggak kering-kering banget ya, tapi dia bisa sanggup Iya. seperti itu ya. Dan orangnya tuh cenderung kayak misalnya Kak Tara, Bang Ibnu, Kak VJ Daniel, ini cenderung positif dan good vibes aja. Iya, iya. Dan bisnisnya tetap jalan. Bisnisnya tetap jalan. Di lain itu aku juga ngeliat kayak misalnya Fadel yang anak thalassemia ini. Fadel ini kerja sama Pak Sandi. Terus dia tuh menyuarakan thalassemia itu di lari. Oke. Well, oke, dia tidak 21 atau 42, tapi dia di 10K itu dia lumayan cukup konsisten karena ya fisik tubuh dia tuh belum dianjurkan untuk 21 sama 42. Tapi dia konsisten untuk lari, dan dia tuh pengen menyuarakan orang tuh bahwa ya gue aja di kondisi seperti ini gue masih ingin lari dan ingin konsisten. Dan buat aku tuh wah luar biasa sih dunia lari ini, banyak orang-orang yang sangat inspiring.
masa gue nggak bisa. Dan bonusnya nagih juga dengan dengan badan gue juga semakin enak, semakin fresh, dan ada hobi yang gue bisa jalanin hampir day to day. Itu tuh habit yang cukup baik. Dan belum lagi kalau akhirnya bonusnya brand pada nempel ya. Itu dan Ya itu kan menurut aku juga hasil dari konsistensi kita Iya, juga. Ya terutama inilah kelihatan banget dia emang sengaja dia mau nyari brand kan kalau si Sastra Silalai kan. Ketahuan kalau lu mah udah nyoba sini nyoba sana, blunder di Australia, Aduh. ngomongin bola, akhirnya kelari. Ya tapi nggak apa-apa, jadi pelari culture. Anjay. Tapi ya apapun dari itu aku bilang ke Sastra, dia mengpopulariasikan lari juga di hal yang baik karena Iya makanya. membawa sisi funnya itu, membawa sisi bahwa ya pelari itu ya juga bisa stylish. Dan Bener. itu tuh keren juga menurut aku. Keren Sastra Silalahi. Lari culture coba segala cara akhirnya dapet di lari, ya kan? Nah itu tentang lari ya kan, kita masih ada beberapa menit lagi. Nggak seru kalau nggak ngomongin tentang bolanya, ya kan? Tadi kan lo di sekolah Arsenal padahal ya, iya kan? Iya. Kenapa lo United fans ya? Gimana Bang, 2009 udah ada beli tiket nonton MU tapi kan Nggak jadi. Budi suka bola. Budi nggak jadi datang ke Jakarta. Lu kan lihat iklan itu kan, iklan Iya. MU tuh. Ya nggak jadi karena tragedi kan pada saat itu. Nah, dan itu ya pada saat itu kan Garuda di Dadaku tuh film yang juga sangat amat besar yang menemani masa kecil aku. Dan ya ada apa, Villa 2000 dan Asiop waktu itu terlalu tinggi levelnya. Ya Arsenal yang lebih grassroots, lebih apa ya, Lebih mahal bulanannya. inget banget tuh dulu ada di Iski sama di Kuningan. Iya, betul, Aku di yang Iski, gua tahu. Kuningan dulu. Ya sayangnya waktu itu MU nggak ada. Ya kenapa MU? Oh, kenapa MU ya karena Siapa yang membuat lu akhirnya MU gitu? Momen apa atau siapa? momen waktu di zaman Victory itu kan Rooney sama Berbatov itu kan bisa dibilang duo striker yang sangat amat luar biasa keren ya. Terus aku waktu itu ngelihat pas, inget banget final final Champions League lawan Chelsea di 2008 yang kita penalti udah hampir kalah karena Ronaldo ditepis. Kepleset itu bukan, John Terry kan? kepleset. Iya kan? Arasil Van der Sar nepis Anelka kalau nggak salah dan akhirnya menang. Dan di situ tuh menurut aku kayak wah, spiritnya itu MU tuh emang dulu tuh sampai sekarang pun tuh keren banget. Dan ya dari situ dan nemu callingnya aja sampai sekarang jadi suka ngikutin dan dulu mulai suka ngontenin juga. Dan ya seru aja ups and downs-nya. Terus setiap main sekarang udah deg-degan. Kok zaman dulu kan pede banget. Sekarang semenjak eranya Sir Alex sudah nggak ada, jadi ya fluktuatifnya banyak. Identitas sama DNA-nya juga nggak semakin jelas kayak dulu, kayak mencari mulu. Ya itu menurut aku seru aja sih. Dan waktu itu tuh aku hampir banget terbang ke, waktu masih kecil tuh aku inget banget ada diterbitkan buku Mimpi ke Manchester United, Hanif Syahbandi. Inget nggak? Enggak. Hanif Syahbandi. MU soalnya nggak inget. Ya Hanif Syahbandi dulu kan berangkat Oh. ke MU dan MU Soccer School dulu. Dan itu tuh hampir banget aku pengen MU Soccer School tapi tidak tercapai ya, jadinya paling deket ya udah di Arsenal. Arsenal. Berarti itu terakhir lu juara 2003 atau 2013 sih? Apa nih? MU. Wah 2010 nggak Iya salah. kan? 2013 ya? Benar. Pokoknya kayak udah 13 tahun ya. Berarti Udah, lo ya. Semenjak Sir Alex ya. berarti lo ngalamin waktu juara tuh lo masih kecil dong. Masih kecil. Berarti lo emang pendukung setia yang tanpa juara pun lo Betul. masih mencintai United ya? Masih mencintai United. Ya insya Allah tahun depan bersama Mardel dan Bang Ibnu kita kan udah trennya dia semakin baik nih, Iya. semakin pede nih. Ya tahun depan kita sama-sama ke Old Trafford untuk menyaksikan. Gak usah, kalau itu mah lo diajak United Wave, itu bisnisannya Mardel. Untungnya di dia doang, nggak usah. Gue udah tahu kok cara dia ngelola tiket pesawat, tiket nonton, makan di sana. Malah gue sempet sekali ketemu di Inggris, akhirnya sekali makannya ditraktir Pak Wandi, penonton Liverpool. Nah 2012. Berarti kan udah 2013, berarti bener gue dong.
Ya kan 2013 Itu berarti yang kita juga di final Champions League lawan Barcelona tapi kalah mulu kan. ya kalau Barcelona bunuh diri lah Ferguson mau main nyerang. Yang ngawal Anderson. Aduh, Tapi waktu Anderson. itu ingat banget waktu pada saat itu tuh momen ikoniknya yang Messi nge-header di antara Vidic sama Dan dia tidak pernah Ferdinand. golin heading. Iya, gila. 2013 umur lu berapa? 13 tahun lalu. 14. 14. Kan Iya kan? 8 15. Ya udah umur 14 berarti adalah kenangan juara mah adalah umur 14. Ada. 13 tahun ya. Ya gue doain lah sama kayak gue lah 30 tahun dulu lu baru ngerasain baru bisa juara lagi. Makanya giliran Arsenal dulu aja, giliran Arsenal dulu. Karena Arsenal udah lebih lama lagi. Udah lebih lama lagi. Lebih lama dia. Pelan-pelan dia udah mulai nyusul Liverpool. Lama juaranya. Tapi kan Arsenal dulu pernah mempunyai Brevet Barclays yang tidak klub yang lain itu punya yang karena tidak terkalahkan kan. Invisible, tahun Iya, berapa itu zamannya Ongri. Zamannya Ongri. Itu terakhir itu mereka kayaknya 2003 deh. Ya bener ya? 2003 2004. Hebat gue ya. Kemarin gue dimaki-maki katanya gak ngerti bola. Zaman sekarang gue malas ikutin bola, udah kelamaan. Jadi dia udah 23 tahun 23 belum pernah tahun. juara. Makanya Ya, kasihan lah ya tahun ini nunggu giliran lah. nunggu giliran. Nunggu giliran lah. Tapi kayaknya hampir nggak mungkin nggak juara sih tahun ini ya. Manchester City. Manchester City, bukan Beda Arsenal. berapa? Beda berapa sih? Ra? Cuma beda 7. Jauh. Masih ada lawan City sekali. Asal City ngelepas FA Cup lawan Liverpool. Biar dia nggak usah capek. Iya. Ya kalau dia mau fight lawan Liverpool di FA Cup, bahaya Tapi pemain-pemainnya. kayaknya pemain-pemain tier 2-nya City sekarang lawan Liverpool sih udah masih Itu yang lu salah. itu sih bang. Liverpool itu semakin mainin pemain ngaco, dia menang. Ya, karena pelatih botak ini kadang emang membuat gue stres ya. Tapi nggak apa-apa. Tapi Udah bisa dibilang berarti pembelian pemain terburuk sorry to say di Liverpool sih. bukan Ini lah ya. pembeliannya bagus. Tapi tadi how you manage Oh. the people Iya, at iya, the iya. company, Iya. that is the most important thing. Tapi bisa kalau gitu debatable MU juga kayak gitu sih bang. Kalau MU udah jelas. Akhirnya kan lu coba Carrick lumayan. Iya. Ya dong. Iya. Dengan mengelola pemain-pemain yang ada dari bekas sebelumnya kan. Iya. Mungkin he's the one yang bisa bikin lo jadi lebih bagus sekarang karena kalau lihat kedekatannya waktu wawancara Mario Ferdinand sih kayaknya dia sedekat itu juga sama Ferguson ya. Dan kayaknya kan nggak bisa lepas dari si bos kan kalau lu mau bisa dapat tips-tips and trick untuk bawa United kan. Dan mungkin pemain-pemainnya dari speknya juga sama dia karena kan di eranya Ferguson. Tuh. Dan juga tuh kayaknya dia tuh pinter banget memenangkan hati para pemain sih. Aku ingat banget Itu. belum lama Lisandro Martinez tuh juga bilang when you get my heart I will give you everything. Yes, Dan apalagi kayak dia moral pemain tuh naik banget. apalagi di Argentina kan. Argentina itu dengan juara dunia tuh sombongnya minta ampun. Jadi kalau lo nggak dapetin hatinya, dia selalu kasih dekernya. Nih, gue juara Piala Dunia. Atau Otamendi pamerin tatonya. Nih, gue juara dunia. Atau De Paul kasih lihat Messi juara dunia. Gitu. Karena dia udah pikir gue udah top of the top gitu loh. Iya. Tapi begitu lo dapet hatinya ya tadi, dia akan lakukan yang terbaik yang bisa dilakukan gitu loh kan. Iya. Seperti lu lah udah dapetin hatinya dia kan. Awet-awet aja kayaknya nih. Ya elah. Tar dulu nggak mau ngomong ke sana. Ini kan bukan acara infotainment. Ini acara bola ya kan. Hero lu siapa di United, Dav? Lisandro Martinez untuk sekarang. Nggak awal. Oh, yang nggak bisa dipungkiri Wayne Rooney sih. Oh, malah dulu Wayne aku Rooney. inget banget waktu zaman kecil itu tuh sepatu bola Nike kan dulu tuh terkenal banget sama ada T90. Ya, sekarang ada remake ya. Ada Mercurial sama apa satu lagi gitu loh. Dan itu kan ada icon-iconnya tuh Mercurial, Ronaldo, Tempo itu tuh dulu Ronaldinho. Ronaldinho ya. Ya karena dia ada R10 tapi juga dipakai sama ini maksudnya pemain United atau? Enggak. Ya, kayak Pirlo kan Tempo juga. Icon-iconnya dan dulu tuh T90 tuh Rooney. Ya. Dan aku tuh suka dulu kayak kalau ke latihan bola tuh free kick tuh pengen coba yang kenceng gitu yang bagus dan itu kan dulu di brandnya itu tuh Wayne Rooney. Dan aku waktu itu menarik aja kayak Wayne Rooney tuh bisa dibilang salah satu yang
cebol, secara badan juga nggak fit Gempal. banget, gempal, tapi apa ya, pinter banget dan bisa menyerang secara efektif gitu, nggak aneh-aneh. Padahal lo main di belakang ya. di belakang, Tapi lu suka malah Wayne Rooney. karena kan DNA MU kan menyerang ke posisi 3 sekarang. Ya nggak apa-apa lah. Oke lah, dari peringkat berapa kemarin, 16 ya, 16. Jauh, ya. Itu sekarang udah sini. Walaupun kemarin sempat berdebat, aku tuh di United Wave di bagian yang kayak Ruben Amorim harusnya dikasih chance Kesempatan. dulu. Tapi ngelihat sekarang ya ternyata Emang benar. kayaknya MU tuh semenjak Ferguson itu sudah tidak ada tuh selalu mencoba ganti DNA setiap pelatih dan kayaknya nggak pernah cocok, dan kayaknya jadinya beli pemainnya untuk sistem fit ini, beli pemain lagi buat masukin sistem ini, tapi akhirnya jadi nggak ada DNA yang sejalan siapa Sejalan. Dan ya menurut lu tetap DNA-nya menyerang. counter attack, menyerang, dan mungkin juga pemain-pemain muda ya. Kayak MU kan, correct me if I'm wrong ya, dulu kan terkenal sama pemain-pemain akademisnya gitu loh, yang kayak Class of 92. 92 itu kan semua dari pemain-pemain akademisnya. Terus juga kayak Wayne Rooney dari Everton sih. Siapa ya, banyak juga kan yang lahir kayak Mainu tuh juga dari akademis. Ya, ini- Rashford dari akademis. Ya itu sih aku lihat. Tapi ini udah di generasinya dia. Orang membanggakan Class of 92. Ya. Mereka nggak tahu eranya Peter Schmeichel, ya kan? Peter Schmeichel, Ada Cantona. Gary Pallister, ada Dennis Irwin, ada Brian McClare, ada Mark Hughes, ada Ryan Giggs, gue dulu apal pemain-pemain MU. Disitulah kita bisa melihat di podcast ini adalah seperti pembincangan bapak dengan anak. Bukan masalah bapak sama anak, Dava, tapi masalah kita walaupun bukan klub kebanggaan kita, tapi kita sebenarnya respect Iya, sama mereka karena kita mewaspadai kan. iya. Kayak wah anjing ini mah jago nih. Ini hati-hati nih kalau ada si ini nih. Kurang lebih seperti itu. Tapi gua akhirnya meragukan leadership dari Ferguson. Karena at the end of the day yang dia wariskan, karena kan gini, katanya kan a great leader is a create another leader kan. Iya. Tapi nggak ada ternyata orang yang dulu didikannya Ferguson yang juga bisa mewarisi kemampuan leadership ngelatihnya tuh kayak dia. Coba lu lihat, mentok-mentok ujung-ujungnya Oleh. Brian Robson. Oleh? Ya, lu cukup senang dengan Oleh. Iya, dia finish runner up sih, Bang. Oke, ya nggak apa-apa. Ini kan point of Oke view dong. lu. Dan saat dia main dia tuh cadangan loh sebenarnya. Iya benar. Oleh tuh. Benar. Bukan kayak tadi gue bilang pemain-pemain di era dia dulu tuh yang sebelum bahkan Class of 92 Ya. itu banyak banget yang orang tuh tahu banget mereka siapa gitu. Tapi ketika dia melatih ternyata flop. Class of 92 flop juga. Gitu. Jadi kayak lu jago sih ternyata buat diri lu sendiri, tapi kayak buat lu regenerasi ke orang tuh lu kayaknya malah ini jangan-jangan Carrick setelah berapa periode. Betul. Tapi kan memang udah bukan cerita yang baru lah kalau di dunia olahraga, orang yang jago belum tentu menjago melatih kan. Betul. Orang yang jago belum tentu mempunyai leadership karakter yang bagus, malah cenderung egonya sangat amat tinggi. Ya Carrick kan dulu midfielder yang hebat dan luar biasa, tapi kan secara media dan secara tersorot kan nggak kayak Rooney, Ronaldo dan even Ryan Giggs gitu. Nah ini menarik nih, karena kalau lo lihat dampak dari Pep Guardiola itu dahsyat banget. Cara bermain dia dengan kaki ke kaki membuat orang juga banyak yang protes karena ngapain nih seorang orang passing doang, bukan yang skill satu. Dan lo lihat Arteta itu pengaruhnya dia, Maresca itu pengaruhnya dia, bahkan Alonso walaupun flop di Madrid tapi sukses di Leverkusen itu pernah mendapatkan kayak warisan dari didikannya dia gitu loh. Jadi kayak influence yang didapatkan tuh, karena gue juga baca buku leadershipnya Ferguson kan, dan itu bagus banget gitu loh. Tapi sayang banget belum ketemu lu tuh di United yang bisa akhirnya setelah sekian lama dia step down tuh jadi United yang diharapkan lagi gitu. Which is gue seneng sih, ya kan? Karena kalau udah dapat gue pusing juga. Karena kayak
Dulu zaman Ferguson tuh menang sama MU tuh susah banget, men. Mungkin juga kalau diberikan kesempatannya Van Nistelrooy kali kemarin juga. Gue setuju. Kan trennya juga oke, interim cuma dikasih 4 atau Bentar ya. Gue 3 setuju match. karena dia Belanda. Ya. Jadi kalau orang bilang gue sebel sama Belanda itu salah besar. Karena gue adalah fans Belanda dari dulu. Karena yang bikin gue cinta sepak bola adalah Van Basten dan lu belum lahir. Van Basten. 88 lu belum lahir kan? Belum. Lahir gitu. Nah udah itu tentang United karena kita udah over tapi boleh minta waktunya sedikit. Tapi lo mau lanjut syuting lagi nggak ke tempat lain? Aman. Dikit lagi ya. Dikit. Karena kita mau sedikit lagi kan Piala Dunia. Ya. Nah kalau negara lo ke Inggris juga atau negara lain? Untuk khususnya yang nanti Ya. di Pildun inilah. Menurut aku banyak pemain Portugal yang bisa. I think it could be Portugal's chance sih. Oke. Belum terlalu ngulik banget untuk Piala Dunia kali ini, tapi dengan aku ngelihat itu Portugal, Bruno Fernandes dan kawan-kawannya itu, ya semoga ini bisa menjadi penutup karir Ronaldo juga. Last dance. Last dance lah ya. Karena kan, oke, presumably, arguably dalam 20 tahun terakhir sepak bola itu kan ikonnya mungkin ada 2 ya, terpisah oleh Messi dan Ronaldo. One is a great talent, one is a hardworking mother gitu. Ya, Ronaldo menurut aku setelah sekian tahun kan akhirnya menang Euro. Dan ini bisa jadi last dance dia untuk memenangi. Jadi lo malah pro yang Ronaldo lebih baik dilibatkan di tim ini. Karena ada beberapa teman-teman gue yang either dia fans Portugal atau dia orang Portugal sendiri. Ya. Dia kayak bilang, kira Ronaldo kalau ada di dalam tim malah jadi beban buat yang lain yang sebenarnya punya talenta dan kekompakan yang bisa nggak terlalu respect gitu loh. Kalau ada Ronaldo tuh kayak, aduh tetap ngelihat sosok dia gitu. Mungkin nggak harus yang selalu ada di starting 11, tapi kalau buat aku keberadaan dia, presence dia itu mungkin buat orang tuh malah pengen do it for him juga sih. Dan kayak ya itu support dia, penutup karir dia mungkin yang Kayak Messi di lebih Qatar bagus. kemarin. Kayak Messi di Qatar kemarin. Ya kan kalau bisa dibilang Messi mungkin Piala Dunia kemarin kontribusinya tidak sesignifikan yang sebelum-sebelumnya kan. Tapi ya orang itu pengen berjuang untuk kayak Messi harus megang nih Piala Dunia sekali. Ya kalau aku lihat sih Ronaldo arguably itu orang salah satu hardworking yang pernah ada di umur sekarang aja. Dia itu fitness level dia aja kan dia udah mau 40 ya. Fitness level dia tuh bisa 30 awal, even 29 itu tuh dia mendedikasi menjaga tubuh banget. Ya dia nggak mungkin lah ke kafe kayak Bang Valen malam-malam. Lu nggak tahu aja. Itu kan sama kayak lu. Yang diberitain kan lu lari-lari aja. Gak ada yang tahu kan? Nah, tapi kan aku dari tadi bilang ya Gak ada yang tahu lu pergi sama siapa kan gua nggak bahas. Lu pergi sama Sananta gua nggak bahas. Lu pergi sama anak-anak timnas kan gua nggak bahas. Tolong Bang Ibnu. Karena gue jaga personal lu, Dap. Ya, siap. Terima kasih Bang, terima kasih. Kan nanti siap meramaikan jebret 10K, 21K at the end of the year. Who is the fastest 21K celebrity Yes, gitu kan? lu harus persiapan dari sekarang. Oh jadi Sastra diundang dong, Bi. undang lah orang Batak, Silalai Sastra tuh fun fact-nya ternyata dulu dia sebelum jadi apa-apa gue pernah bikin kayak online commentator challenge. Dia tuh pernah ikutan dan daftar. Terus DM gue gak bales-bales. Suatu saat dia ngetop terus kayak dia ada di TS kan. Tempatnya Luna ya TS ya. Dia hostnya, terus dia bilang, Bang lu tau gak, gue tuh dulu nge-DM karena gue ikutan komentator, lu gak pernah bales DM gue. Oke, tapi kalau Bang Valen sendiri Piala Dunia pegang siapa? Kalau gue dari dulu memang gue Belanda. Jadi kalau lu tanya gue jagoin siapa secara fanatis, gue tetap Belanda. Walaupun secara objektif ya kayaknya jauh karena Belanda sekarang juga kurang oke kan. Kenapa? Karena Belanda baru ngerasain juara Eropa. Dia belum pernah juara dunia unless waktu dia lawan Spanyol juara tuh waktu yang Arjen Robben berapa kali one on one kan? Yes, yang sebelumnya De Jong ditendang, kebalik, De Jong nendang Alonso kan waktu itu tuh. Terus arguably-nya kan harusnya red card dan sebagainya. Terakhir one on one sama Iker Casillas, si Robben nggak gol, ujuk-ujuk Iniesta di extra time ngegolin. Ya. Tapi Itu itu aku dia mendukung. secara
nah itu gue dilema karena secara fanatik gue Belanda, tapi secara permainan gue Spanyol. Jadi waktu final itu kayak Vincent, Gading sama Iyo tuh udah sebel banget. Gue tuh kayak tetep yang aduh ya dua-duanya kayak gue respect sama dua-duanya gitu. Karena kan gue kayaknya baru ini deh. Maksud gue kayak fans klub kan negara kan cuman baru ada Belanda. Ada kita namanya Oranye Indonesia. Dan itu tuh kayak Mario Lawalata, Vincent, si Gading Martin, gue tuh udah lama gitu loh bareng-bareng. Jadi kita ngumpul tuh selalu setiap Piala Dunia atau Piala Eropa. Nah sayangnya kan bahkan Piala Eropa Piala Dunia 4 tahun atau 8 tahun ke belakang kan Belanda nggak ada. Iya. Baru nongol lagi ya pas baru-baru ini gitu. Jadi sama kemarin yang kemarin lawan ada Messi dong. pula. Iya kemarin ada dong. Lawan Messi. Depay solid itu. Dan gua nonton langsung di kursinya keluarganya Belanda. Karena gue diundang sebagai brand ambassador timnas Belanda kan yang mewakili Indonesia. Sementara gue juga respect sama Messi kan. Iya, Karena iya. anak gue aja gue namain Lionel kan karena Messi Iya, kan. iya, Jadi itu juga gue kayak ya udah siapa yang menang ini oke lah. Dan dia yang beginiin ke kita lagi. Messi giniin ke bench kan dan kita ada di belakang benchnya. Itu tuh Di Qatar. Iya. Itu kan kayak real final karena kan akhirnya seri dan akhirnya menangnya adu penalti. Di perempat final. Oh yang free kick last minute kan? Yes. Wah iya itu. Yang dia berantem juga sama Iya, si Weghorst. Iya. Yang dia berantem sama Messi Iya. udah pergi loh yang kayak gitu-gitu tuh drama banget tuh. Tapi jujur Weghorst bener gak sih namanya? Salah lagi gua. apapun dari itu yang paling dekat sama Indonesia kan Belanda ya. Karena Ya. kan yang paling lama di sini dan pada saat 2010 Piala Dunia tuh di Cape Town Di Johannesburg. South Africa Iya. kan. Itu tuh aku juga menjuarakan banget Belanda tuh. Waktu Oh itu sempat kan, juga. Wah itu kan line up-nya kan Snyder, Iya. Robben, terus Van Persie. Van Persie, backingnya Van Persie waktu itu juga ada Bubble ya kan? Ya Ryan Babel ada. Ryan Babel. Ya. Van Bronckhorst juga ada kan? Yes. Waktu itu. Ya itu. Cuman kan problemnya timnas Belanda itu pemainnya terlalu salon. Sama kayak Inggris sebenarnya. Dan egonya terlalu tinggi. Jadi mereka oke main di klub masing-masing jadi nama besar tapi begitu main satu tim agak-agak susah egonya. Nah, itu yang masih menjadi kendala. Nah, makasih buat lo udah menyinggung itu yang paling berhubungan dengan Indonesia gitu loh. Iya. Nah, lo kan gue lihat juga concern banget sama timnas Indonesia ya. Iya. Gitu apalagi lu juga kayak dekat dengan beberapa teman-teman Iya. pemain timnas lah gitu. Jadi sebenarnya yang terbaik buat kita tuh seperti apa, Dav? Wah. Berat sekali ya pertanyaannya. Kalau buat Karena di generasi lu hampir aja lu melihat tim kita ya, ada di sana gitu loh. ya. Kalau buat aku sih yang terbaik mulai dari liganya sih, Bang. Oke. Liganya karena aku deket sama beberapa dari pemainnya, alhasil kan tahu lah insight-nya mengenai liga tuh seperti apa. Dan nggak ada yang bisa mengalahkan sebagai pemain sepak bola itu diberikan trust yang besar dari coach. Oke. Trust itu tuh menurut aku tuh mahal banget. Karena dari trust biasanya confidence itu build up. Kalau confidence udah build up biasanya cenderung mainnya hopefully bagus. Ya belum lagi supporter Indonesia kan tekanan secara mental juga besar. Tapi kalau aku lihat liga di Thailand sama Malaysia, kayak Arhan itu di Thailand, dia tuh sharing sama aku seminggu main bisa 3 kali. Oke. Seminggu ya? Seminggu bisa main 3 kali. At least kita kalau bukan pemain starting 11, chance untuk mainnya semakin besar dong. Terekspos dengan tim-tim yang berbeda. Ya untungnya klub dia kan juga main di AFC 2 ya. Jadi kan juga bisa bermain sama dia ada chance kalau masuk semifinal ketemu Al Nassr tuh, Ronaldo. Sananta di Malaysia, walaupun tim Brunei tapi kan di Liga Malaysia. Seminggu main juga bisa 3 kali. FA Cup Malaysia, terus main sama Singapura atau apapun itu. Pokoknya liganya itu volume mainnya itu banyak. Gak cuma liga doang. Di sini cuma liga doang. Dan sepengetahuan aku di sini itu kebanyakan itu pemain kuota impornya itu 8 sekali main. Sisa lokalnya itu 3. Correct me if I'm wrong ya.
Nah dari situ kita udah main seminggu sekali, abis itu cuman di kesempatan mainnya itu bersikut-sikutan untuk 3 yang dipasang ini, kan jadi beberapa pemain confidence levelnya juga berkurang. Udah confidence level berkurang, sekarang di timnas kita tahu sendiri beberapa pemainnya yang dipanggil dan mayoritas mungkin di starting eleven itu adalah yang setengah-setengah Belanda, dan keturunan luar. Ini bukannya baik atau buruk ya, maksudnya mereka kualitasnya juga bagus dengan tersendirinya, tapi kan beberapa pemain lokal yang mimpi dari kecil itu untuk main di level tertinggi, tapi untuk main di level tertinggi antara main seminggu sekali atau enggak chance bermainnya itu tidak sebesar itu. Jadi buat aku sih harapan aku ya bermulai dari liganya sih. Ya liganya nggak usah jauh-jauh lah ngelihat Barclay IPL atau La Liga atau apa, ya lihat aja di tetangga dulu kayak Malaysia atau Thailand yang padahal supporternya Nggak kayak sefanatik kita sini. loh, nggak sefanatik ini loh. Tapi mereka bisa membuat liga di mana pemainnya itu bermain terus. Ya itu sih pengetahuan aku so far masih itu sih Bang ya. Harapan aku ini kita udah makin deket, paling deket lah ke Piala Dunia. Who knows, hopefully di 2029 ke depannya itu dia bisa 2030 sama 2034. 2030 ya we can actually have a good shot gitu sih. Jadi sih enak, masih muda 2030 2034. Ntar insya Allah kan nanti kita masih ngobrol di sini. Ya itu sih jelas. Studionya juga siapa tahu kan juga udah makin dekat sama Kemenpora kan, lokasinya kan Bang. Di Senayan, di GBK gitu loh kan, amin. Udah lihat professional squadnya kemarin nggak? Udah. Buat FIFA Series. Ada Any 30 comments? atau 41. 40 pemain, 41 pemain. Any comments dari pemain-pemain yang dipanggil? Ya most of them cukup expected juga, cuman Okay. ya apa namanya, ada Ezra kan dipanggil lagi. Panggil. Mark Locke juga dipercayain lagi. Cuman happy-nya sih ada beberapa pemain-pemain U23 dan muda itu dipanggil juga untuk at least membangun confidence mereka atau terekspos mereka terhadap pemain-pemain senior yang senior itu maksud aku tuh kayak Jayitses sama Sandy Walsh dan lainnya yang main bener-bener di luar. Kevin Dix ya. Ya kayak siapa namanya Adrian Amerika, MLS itu Wibowo. dipanggil, Johnson dipanggil. Jadi menurut aku sih chance yang baik ya buat mereka berkembang. Mungkin ada kemungkinan besar mereka belum masuk ke main squadnya nanti, tapi kan buat mereka nanti ada di training campnya bersama pemain-pemain kaliber kayak Jayitses dan Kevin Dix yang di level tertinggi dunia. Itu sih pengalaman yang pasti sangat mengagumkan. What do you expect from this John Hartman? In regards, kayaknya lo hidup kan di era Simon McManamy, Luis Mia, Sintayong sama Patrick Kluivert kan. Yeah. What do you expect for this coach sama what do you expect from the federations regarding this coach? Ya sebenarnya sih kan kayak MU juga ya, ganti-ganti pelatih mulu, ganti-ganti filosofi mulu ya, nggak ada yang bisa dilihat ya selain dari ya wait and see. Ya wait and see, hopefully kayak Carrick gitu loh yang trennya itu cukup ke trajektori yang bagus. Moral pemainnya itu bagus, karena menurut aku yang bagus itu dari seperti bisnis tadi, people's management. Kalau pemain udah merasa nyaman dan percaya atas filosofi dan integritas dari coachnya, pasti dia akan memberikan hatinya. Itu sih Bang. Sempat ada Villanesia, Luis Mia bikin kurikulum seperti Spanyol karena bagi dia kita cocok main sayap. Kemudian ada Sintayong yang kemudian karena melihat lawan-lawannya di kalangan level yang lebih tinggi, dia lebih ke counter attack untuk nunggu dulu dan kemudian bikin counter attack yang sesuai dengan modul, sehingga itu juga sudah direncanakan. Muncul Patrick Kluivert dengan tetap ball possession dan total football yang diharapkan. Dan sekarang John Hartman bawa Kanada waktu itu juga berprestasi. Kalau point of view lu, sebenarnya kita cocoknya yang mana? Kalau lu bicara tadi tentang MU, ternyata DNA-nya lebih nyerang kan gitu. Kalau menurut lu kita untuk kita sendiri dan menghadapi yang nantinya kita coba hadapi untuk ke 2030 dan 2034, level-level yang bukan cuma Asia Tenggara, kita kemana lari filosofinya? As the last questions. With my limited knowledge as of now, karena kan aku juga
pasti juga bukan pundit bola dan juga bukan analisis sepak bola. Tapi kalau secara realistis menurut aku kemungkinan besar di counter attack football. Counter attack football. Kenapa? Secara possession mungkin masih sulit ya, karena kalau possession tuh harus benar-benar pemain yang udah dibina mungkin bertahun-tahun kayak Jepang. Ya udah, mereka udah benar-benar tahu. Biasa. Gue kalau udah passing ke lu gue udah tahu lu akan di titik mana dan udah ada pemain lagi yang ngisi spot ini dan flow-nya tuh udah bener udah kayak angin lah, udah kayak benar-benar nggak ada plot hole, bisa bilang nggak ada hole-nya gitu. Dengan back yang kita sudah bawa di salah satu kelas tertinggi di dunia, hampir bisa dibilang defensive line kita cukup solid dan itu udah terbukti ya, beberapa match tuh defensive line kita tuh one of the best in Asia. Dan aku lihat dengan pemain-pemain seperti Jakob Sayuri, arguably Ragnar yang bisa dibilang tuh lari-larinya kenceng dan bisa membawa bola ke depan, apalagi ada Tom Haye di tengah. Aku sih percaya kita cukup bagus di counter attack dan itu tuh kembali lagi ini bukan sepenuhnya pro Sintayong ya, tapi lawan Saudi Arabia yang 2-0 tuh menurut aku tuh bisa jadi DNA sepak bola Indonesia untuk preferably 5 tahun ke depan sih. Lu udah lebih lancar dari pandit sepak bola. Ini kan ya kalau ngomongin itu ya realistis aja. Ya. Kalau misalnya terlalu attacking football, ya di attacking kita yang paling pede itu siapa? Ole Romeni cedera sedikit kelihatan pincangnya. Ya. Tidak menghormati pemain with all the respect dengan pemain-pemain lainnya, tapi kalau misalnya udah di ngomongin level tertinggi di Asia, ya kita realistis aja. Oke, the very last questions. Sambil Budi udah siap Budi ya itunya ya. Very last questions, starting 11 ideal lu siapa sekarang dari kiper? Kiper Martin Paes. Terus Back kalau aku percaya banget never change the winning team. So the trio Rido, Itzes, sama Hubner. Kanan Kevin Dix. Karena DNA attacking dia tuh cukup bagus juga dan crossingnya juga bagus. Kiri Verdong. Tengah Haye dan Pelupesi. Striker Ole. Satu lagi Marcelino. Kirinya I wanna give it to Meliano cedera kan kemarin ya. Lagi cedera ya? Ya kalau nggak dia Ragnar. Iya, Meliano sih Belanda banget tuh. Gocek-goceknya kayak Robben tuh. Iya kan bisa dibilang Arjen Robbennya kan. Tapi itu dia 11-nya. Di 11 ya. Tapi pelatihnya siapa? Di luar dari kontroversi masih ingin memberi kesempatan ke Sintayong sih. Oke, kalau gitu. Dava, terima kasih. Terima kasih Dava Wardana. Terima kasih Dava Wardana dari kami JMTV. Gokil, Dava Wardana. Terima kasih Dava Wardana dari kami JMTV. Jadi kami juga partner kita punya klub namanya Tranmere Rovers. Ya. Dia di League 2 atau 4th Division di Premier League. Ya ini ada kenang-kenangan buat lu. Dari Tranmere Rovers, mudah-mudahan nanti Tanda tangan dari Abang ini dong. tuh musuh bebuyutannya Wrexham yang sekarang udah ada di Championship. Jadi kalau orang Indonesia ada yang punya juga di Oxford, ada juga orang Indonesia punya di Tranmere Rovers. Betul. Netral, bukan klub di antara kita berdua. Oke, Dava, thank you. Thank you, Bang. Thank you banget. Sehat selalu, sukses selalu, dan ingat, jangan mau dipansosin sama sastra sila lain. Sampai ketemu lagi di JN Talks berikutnya. Thank you. Baik pemirsa, inilah dia waktunya.